Halo, selamat malam semua. Welcome to Hype Talks Volume 1 dari Hypebeast ID, Hypebeast Indonesia, collaborating with and presented by Oppo Indonesia. Pada malam hari ini kita bakalan diskusi banyak dan seru mengenai how to build your brand DNA dengan 3 buah giants di brand apparel dan streetwear di Indonesia. Langsung aja kita panggil 3 orang ini. Ada Vidi Nurhadi dari Maternal Disaster. Tepuk tangan dulu. Lalu ada Mol Edrin dari Devastates. Dan ada Michael Kilian dari Zodiac. Sini kan? Oh. Sorry. Oke. Thank you teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol santai ya di sini ya. Cuman bisa dibilang 3 brand yang stand out banget di Indonesia menurut gua personally adalah 3 brand ini. 3 brand yang founded by these 3 charming guys di depan kita semua. Dan kita mau ngobrol-ngobrol mengenai how to build your brand DNA. Dan brand DNA itu penting banget dan gue tahu sendiri dan kita bakalan ngulik mereka satu-satu untuk bagaimana. Nah, boleh nggak satu-satu perkenalan dulu siapa sih kalian dan singkat aja nih backgroundnya kayak gimana. Boleh dari yang paling kanan dari Michael Kilian. Halo semua, gue Michael Kilian, gue desainer dan creative director dari Zodiac Jakarta dan Pleasure. Lanjut, Pak Mol Edrin. Halo, selamat malam semua. Terima kasih Hypebeast Indonesia udah undang gue ke sini. Gue Mol Edrin, gue graphic designer. Dan gue punya brand sama partner gue Theo Kusuma, Devastates namanya. Thank you. Silakan. Halo, malam. Saya Vidi dari Maternal Disaster, desainer dan owner. Nah, mungkin boleh share dikit nggak? Mungkin dari Vidi dulu kali ya. Asal muasal Maternal Disaster tuh gimana sih bisa jadi segede sekarang? Dan itu tuh dibikin 20 tahun lalu ya kalau nggak salah. 19 tahun. Jadi 2003? 3. Oke. Boleh cerita dikit nggak? Singkatnya tuh awalnya gimana sih bisa jadi kayak sekarang? Awalnya ikut-ikutan sih sebenarnya dulu karena sering nongkrong di distro gitu. Waktu itu distro tuh emang hanya menjual rilisan band lah. Nah, nongkrong di situ dan anak-anak itu di situ suka nyablon sendiri, suka bikin produk sendiri. Karena nongkrong di situ jadi ikut-ikutan gitu. Awalnya karena ikut-ikutan sih. Jadi awalnya dari ikut-ikutan jadi brand yang punya 9 toko di seluruh Indonesia tuh. Ya. Nah, kalau dari Devastates sendiri nih, awal muasalnya tuh gimana sih? Awalnya, ya sebelumnya kan gue udah ngerjain graphic design buat ya segala macam brand misalnya atau bisnis yang lain. Terus gue satu hari tuh kenalan sama Theo terus di approach buat develop satu brand. Sebelumnya gue udah bikin brand cuman gagal. Jadi nggak mau disebutin nama brandnya? Gak usah lah. Oh, nggak usah, oke. Nangis ntar. Terus Theo tuh kayak percaya sama apa yang gue bisa bikin. Terus dia approach gue kayak ayolah kita bikin lagi gitu. Nah ya kayak gitulah, long story short. Awalnya Deva tuh kayak gitu. Itu berapa tahun yang lalu kalau boleh tahu? Itu 2014. Oke. Thank you, Mol. Kalau Michael gimana nih? Dari awalnya Pleasure jadi Zodiac dan jadi kayak sekarang? Awalnya Pleasure itu sekitar tahun 2013. 2013-2014 yang tadinya jadi nggak jauh ya sama Mol ya? Mirip, jauhnya cuma nama Vidi doang. Paling OG nih. Tapi dari awalnya tuh sebenarnya kita plannya cuma bikin party doang. Bikin party terus jual kaosnya sebagai merchandise di partinya. Sampai akhirnya setahun 2 tahun ternyata pas ngelihat kayak oh ini ternyata kok bisa diseriusin ya. Akhirnya di situ kita pernah ngobrol bareng terus mikir kayak oke, di beberapa tahun ke depan cita-cita lu pada pengen punya apa sih? Terus kita bilang pengen punya bar sendiri, pengen punya tempat sendiri. Dan gak disangka-sangka di tahun 2018 akhirnya kita buka Zodiac dan terus di situ nggak cuma sebagai bar ataupun klub tapi akhirnya kita bisa bikin satu brand lagi yaitu Zodiac. Thank you banget. Nah,
balik lagi nih ke Vidi. Kan tadi bilangnya awalnya dari iseng-iseng sama temen-temen. Ya. Bisa jadi seperti sekarang. Dan kalau gue lihat nih emang kental banget DNA-nya Maternal Disaster dengan musik keras gitu. Kalau tadi mungkin Michael sama party-partinya, lu sama musik underground. Dan kebanyakan gue juga suka banget sama musik-musik underground. Nah itu tuh dari awal lu ngebikin brand DNA-nya untuk Maternal Disaster, itu apakah lu ngeliatnya, oh gue bakalan support DIY underground scene, dan itu dari awal atau organically aja? Organik sebenarnya, nggak dari awal. Okay. Jadi nggak ada niat untuk berbisnis juga nggak ada sih. Di konsep juga nggak ada awalnya. Jadi karena di situ waktu itu banyak referensinya di musik itu, jadi bikinnya di situ aja sih. Jadi nggak ada konsepnya harus gini, rencana kedepannya gini, nggak ada. Cuman dari 19 tahun berjalan tuh ada nggak sih titik dimana kayak, oh kita harus jadiin ini proper bisnis nih. Karena bisnisnya skalanya udah gede, punya 9 toko. Dan kita harus shape brand DNA-nya agar semuanya kohesif nih secara brand. Karena gue personally ngeliatnya Maternal Disaster dari dulu sampai sekarang identitasnya kuat banget. Nah itu tuh emang dari awal organik terus sampai 19 tahun kemudian, apa ada momen-momen kayak ini gue harus pakemin nih DNA-nya gitu? Nggak dipakemin sih. Jadi memang jalanin aja lah. Jadi kayak kita juga nggak pernah bikin targeting gitu tiap bulan. Jadi sebenarnya nggak ya yang tadi bilang udah di konsep gitu nggak ada sih. Oke. Even sampai 9 toko di Indonesia? Nggak, dan itu pun nggak direncanain sama sekali. Keren banget. Kalau Mol, lu buat Devastate nih, lu textbook approach pakai graf-graf gitu nggak bikin brand DNA-nya atau organik aja kayak Maternal Disaster? Textbook udah jelas enggak, soalnya kan enggak sekolah, jadi enggak tahu textbook. Jadi sebenarnya sama trial and error gitu. Jadi ya untungnya, nah itu penting banget gue punya partner yang ngerti dan ngasih space dan waktu buat gue buat kayak yang ngelakuin yang sesuatu yang gue nggak perlu jelasin ke dia gitu. Jadi dia bisa kayak langsung nangkep dan dia punya faith. Itu menurut gue paling penting, dan akhirnya ya sampai sekarang kita berjalan setelah bertahun-tahun tuh kita punya kesadaran sama responsibility masing-masing yang itu bisa lahir karena nggak textbook, karena based on praktek gitu kan. Jadi kayak oh ya memang gue kurangnya di sini, gue tahu kalau misalnya gue kurangnya di sini gue bakal nyusahin partner gue, ya gue nggak ngelakuin itu, gitu juga sebaliknya. Jadi empowering. Oke. Thank you man. Kalau Michael nih, kan Michael bedanya pleasure nih berjalan awalnya dari party, cuman ada kesempatan untuk bikin zodiak yang lebih bisa dibilang established gitu. Nah pas lu approach pleasure, brand DNA-nya sama zodiak, itu lu approach-nya beda atau enggak, dan organik atau lu ada strukturnya gitu? Oke, gue bisa jelasin di sini bahwa cara nge-approach kita bisa dibilang sebenarnya sama. Music sebagai roots-nya. Itu yang kita coba communicate ke market dan itu kita jadiin base buat si pleasure ataupun zodiak. Tapi di sini yang ngebedain adalah gimana gue bisa bilang sebenarnya organik, karena dari kita bikin party kita nggak pernah expect sampai hari ini bahwa kita akan punya tempat gitu, nggak pernah, dan kita nggak ada yang namanya business plan dan lain-lain gitu. Sampai sekarang nggak ada. Paling ya kalau emang harus dibikin tinggal Indra yang bikin PNL-nya doang. Tapi belum ada, kita nggak, waktu di awal bikin pleasure itu nggak ada yang namanya business plan ataupun investasi sampai kayak gimana. Jadi gue bisa bilang itu sangat-sangat organik. Tetapi di saat dari pleasure kita bikin zodiak, which is ini sebuah F&B. Lu di situ nggak cuman yang kerja nggak cuman teman-teman aja, tapi lu ada karyawan, lu punya cost ini, lu punya cost itu, lu punya budget ini dan budget itu. Di samping yang organik, kita mencoba untuk membuat structure di situ. Gimana structure yang akhirnya bisa menopang antara sisi kreatifnya sama sisi bisnisnya. Karena gini, kenapa gue bisa bilang itu harus balance? Banyak orang cuma mikir sisi kreatifnya. Kreatif. Terus. Lo mau sampai manapun bisa tuh. Mau sampai 2 tahun dari sekarang lo bikin creative activation ataupun apa bisa. Cuman balik lagi di saat kita ngomongin sebuah brand, kita di sini ngomongin
Which is lu bikin brand tanpa bisnis ya sama juga bohong gitu kan. Nah itu harus dibikin sebuah structure yang gimana bisa ngebuat itu balance. Antara creative output, ideas, sama istilahnya construction di belakang itu. Biar gimana dari cuma benar support system. Jadi nggak cuman akhirnya cuman burn duit doang gitu. Biar jalan terus ya. Biar jalan terus kan? gitu kan. Tapi lu juga harus bikin gimana ya itu bisa melahirkan. Ya istilahnya dari segi bisnisnya itu positif juga. Dan lu bisa lanjut setelahnya. Itu gimana caranya untuk bikin lebih sustain ya. Mungkin menurut lu gimana Mal atau Vidi? Karena bisa ngelihat kayak Vidi juga ngeran toko itu kan gak cuman online doang gitu kan. Mesinnya online sama mesinnya physical store beda tuh. Ataupun beda mall yang misalnya gak cuman dari toko sendiri tapi wholesale juga. Itu pasti beda juga gitu kan. Beda. Ya benar. Ya maksudnya kreatif jalan, bisnis jalan. Tapi untuk sampai sekarang di maternal itu lagi belum lah ngerunning bisnis plan tuh. Jadi masih banyak belajar gitu deh. Belum banyak ngerti gitu masalah bisnis sebenarnya. Sejalannya aja ya. Sejalannya aja. Untungnya jalan gitu. Yang penting untungnya jalan dan kreatifnya jalan juga. Oke. Kalau lu mau gimana mau? Ya, gue setuju sama dua-duanya soalnya kreatif sama apa bilangnya bukan bisnis lah, commerce gitu kan. Kayak gimana cara lu nge-commercialize your creative outputs gitu kan. Itu banyak yang kreatif itu seumur hidupnya ya berusaha buat jadi kreatif, best in the game, jadi kreatif tapi mungkin nggak tahu cara maintain itu secara commerce atau secara bisnis gitu. Nah ini makanya butuh apanya? Menurut gue kalau bukan fine artist, even fine artist butuh namanya manajemen. Nah lo butuh, lo nggak bisa individually. Lo harus cari partner yang bisa agree, punya faith sama vision lo. Terus ya kayak tadi yang gue mention, empowering gitu. Jadi dia setuju sama creative direction lo. Cuman lo juga sebagai kreatif kita harus dikasih kesadaran kayak apa yang possible dan apa yang enggak gitu. Maksudnya kita harus tahu apa namanya range-nya di mana. Itu kalau misalnya lo pengen outputnya itu ya satisfying buat semuanya. Jadi bisa dibilang brand DNA yang wholesome itu nggak cuman dari kreatif dan visual DNA, cuman structural dan business DNA juga menurut kalian. Oke, nah kalau yang ngebikin sebuah brand stand out, menurut kalian tuh aspek apa sih dalam brand DNA-nya yang bikin stand out dan lasting gitu? Mungkin dari Mall dulu kali. Kalau gue nggak bisa ngerespon pertanyaan itu secara general. Gue mungkin lebih kayak personal experience gitu. Kalau yang pertanyaan tadi kayak gimana cara bikin suatu brand itu bisa jadi stand out. Menurut gue semua yang lo lakuin itu harus bener-bener 100%. Iya 100% lah. Honest. Lo gitu. Yes. Apa yang lo percaya, apa yang lo suka, apa yang bisa bikin lo ngerasa. Menurut gue itu semua emotion sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya itu bisa bikin lo feel something sama yang lo bikin. Sebelum lo launch itu ke luar orang lain lihat cuman lo ngerasa kayak wah. Ya. Yeah. Nah menurut gue itu nomor 1 gitu. Lo jangan cari approval buat orang lain karena ya apa kabar diri lo gitu. Diri lo sendiri. Cuman gitu. itu make sense banget. Dan gue ngelihatnya dari Vidi dengan musiknya dan underground energinya lo yang kayaknya udah mendarah daging otomatis di DNA lo. Jadi lo tinggal seamless aja dan mudah untuk mentranslasikannya di maternalnya. Dan itu tuh segampang apa sih ngetranslasiin yang lu suka dari musik ke visual dan juga struktur bisnis dari maternal disaster? Segampang apa gitu? Susah payahnya, susah dan gampangnya mentranslasikan DNA musik itu ke... Nggak ada susahnya, gampang. Nah ini kalau pakai hati gini nih biasanya ya. Jadi yang Molen bilang tadi, intinya dengan yang Molen bilang tadi jadi sebuah karakter gitu. Hah? Taunya Molen. Mall. Yang dibilang Mall tadi ngebangun jadi sebuah karakter gitu. Okay. Jadi kalau udah dari hati mungkin ya nggak susah sih. Cuman menurut tuh kalau orang-orang brand-brand yang mau bikin baru cuman nggak punya
istilahnya dari dalamnya sendiri kan kalau lu suka party, lu suka emang musik keras, lu suka graphic design. Itu tuh bakalan susah gak sih ngetranslasiin atau membuat sebuah DNA yang genuine dan lasting. Menurut lu gimana, Mak? Menurut gue tergantung dari konsepnya dulu. Dia mau buat brand itu dengan background kayak gimana. Karena gini, gak semua orang punya hobi dulu baru dia bikin brand. Ada mungkin yang dia punya duitnya dulu. Nah. Dan itu banyak banget. Atau dia punya tempat productionnya dulu. Iya kan? Atau dia punya desainnya dulu. Nah menurut gue pertama untuk ngebentuk di sini adalah yang paling penting lu ngebuat brand tuh gak cuman kayak ngelihat ikutin tren aja. Atau emang lu set brand gue cuman ngikutin tren aja tapi harus terus gitu loh. Ah, iya. Harus dibentuk storyline-nya. Karena menurut gue di sini gini, gue bisa bilang orang Indonesia itu latah. FOMO. Latah, FOMO, apalagi? Tambah lagi, ya kan? Di saat lagi tren apa, diikutin. Lihat yang di situ bikin apa cuan, diikutin. Dengan cara yang sama. Bukan cara yang dibedain dengan karakternya dia. Nah di sini yang harus dilihat bahwa nanti setelah setahun atau 1,5 tahun trennya berubah, pusing tuh. Wah udah gak zaman gue harus gimana nih gitu kan. Padahal gini di saat lu bikin brand, konsep lu kayak gimana dan lu harus yang paling simple adalah gimana lu nge-communicate sama market lu. Apa story yang bakal lu kasih ke mereka. Karena gini bisa dibilang tren itu selalu berubah. Yeah. 6 bulan sekali berubah gitu. Lu sekarang pakai kayak gini 6 bulan lagi lu bisa bilang ini basi banget. Dan setiap brand pasti adaptasi sama yang namanya tren. Cuman di saat dia gak punya story, dia gak punya something yang gue mau komunikasiin ke market gue lewat si produk tadi. Lu pasti bingung dong, lu clueless gitu. Ya Lo kan? butuh DNA. Benar. Makanya lu harus ngeset si brand itu, story-nya itu kayak gimana sih. Yes. Sesimpel kayak gitu aja gitu. Yes. Lu nge-build sebuah brand DNA itu gak harus ribet kayak bikin 200-500 page PDF gitu. Gak gitu juga gitu ya kan. Tapi yang penting lu tahu apa intinya dari situ. Komunikasinya apa, sama tadi bisa kayak Mol bilang, lu ikutin aja hati lu gitu. Yeah. Kadang-kadang kalau gak mau ngikutin hati ataupun lu mau ngikutin tren, justru ya lu akan kemakan-makan tren itu sendiri. Tapi pas gitu. di start tuh emang agak susah karena lo kan belum ke-build tuh confidence-nya kan. Kayak pede. Yang gue rasa bener nih beneran-bener gak sih? Nah makanya kalau menurut gue ya butuh komitmen kayak. Ya Kalau lo lu ya. pede banget ya. Apa? Kalau lu pede banget. Enggak pede. Jadi komitmen dan konsisten kayaknya tuh. Menurut gue itu sih. Karena ya semua orang pasti punya keunikan masing-masing gitu. Yang bikin stand out tuh kalau misalnya lo bisa komit dan konsisten gitu. Kayak walaupun misalnya kayak tadi Muhammad bilang tren berubah udah jelas gitu. Lo harus adapt, harus gitu. Cuman kayak gimana lo bisa nge-translate itu dengan filternya lu gitu. Lensa dan DNA-nya lu gitu. Menurut ya. gue kayak gitu. Nah kalau Vidi sendiri nih yang udah 19 tahun konsisten dengan gayanya maternal. Lu menanggapi tren-tren baru yang bermunculan gimana sih? Terutama tren visual gitu. Karena ya bisa dibilang walaupun musik keras itu bisa identik dengan warna hitam selalu. Cuman apa grafik yang ada di apparelnya dan presentasinya tuh berubah-berubah terus gitu. Nah itu menanggapinya gimana lo selama 19 tahun ke belakang? Nanggepin tren visual gitu. Ya seru aja sih maksudnya kayak... Open atau rada-rada open? Ada nggak tuh salah satu approach visual mungkin buat lookbooknya yang emang lu ini gue ngikutin zaman deh nih. Rada-rada keluar dari comfort zone lu, ada gak tuh? Kayaknya ada, tapi nggak keluar dari comfort zone sih sebenarnya. Karena kalau saya dan di maternal tuh nggak mau sebenarnya keluar dari zona nyaman. Justru kita pengen nyaman sebenarnya. Jadi terinfluence aja mungkin kayaknya lagi rame foto kan tadi lookbook di mana mungkin. Ya mungkin pasti ada sih ya terinspirasi. Cuma kalau ngelihat sengaja bikin mood board gitu pengen gini nggak ada sih. Nah, jadi emang konsisten sama comfort zone lu ya itu DNA lu gitu ya. Oke. Kalau mungkin Mol gimana nih kan bisa dibilang lookbook kalian bertiga nih kalau gue scrolling di Instagram dengan banyaknya brand-brand baru, lookbook kalian secara visual paling
captivating gitu. Gue tuh kalau nge-scroll gue berhentinya tuh di brand-brand kalian bertiga gitu. Nah, Berhasil berarti. Bisa aja maksudnya. ada gak sih? Ada gak lookbook yang memorable gitu? Mau foto atau video? Mungkin Mall dulu. Paling memorable ada satu tuh pas Spring Summer 2019. Jadi waktu itu tuh spesial Theo nyamperin gue ke tempat gue kerja dulu. Kita ngapain lagi ya Mall kan? 2019. 2019 gitu kan. Kita harus foto nih. Gimana ya fotonya ya? Terus gue out of the blue bilang kayak kita ke Jepang aja lah. Nah, Foto. Ya udah kayak long story short kita cari tiket, apply visa segala macem next month. Pakai budget Deva tuh ya. Iya. Makanya berani ngomong. ya udah gue berangkat aja sama Theo sama Mia istri gue waktu itu pertama kali juga dia join ngebantu kita di Deva. Terus kita ya udah itu kita 2 minggu kita kenalan sama satu model terus ya keliling Jepang aja terus gue yang fotoin Theo ngerekam pakai handycam. Kayak gitu ya kita cari spot yang kayak gimana bener-bener ya di situ belajarnya banyak banget kayak paham kayak gimana rasanya conducting a photoshoot di tempat yang di luar zona nyaman gitu kan. Kayak ini kita gak kenal siapa-siapa gitu kan. Gue juga baru kenal sama nih model. Terus gue harus kayak komunikasiin ke dia kayak kita mau foto yang kayak gimana gitu-gitu. Belum kayak moodnya dia kan juga pasti berubah dan mood gue bertiga kan juga pasti ya beda-beda. Nah itu menurut gue yang paling memorable dan alhamdulillah hasilnya ya kita seneng banget dan itu jadi kayak satu memento gitu buat di brand Deva kayak ini kayak turning point Deva bener-bener kayak kita all out dan semua berangkat semua bener-bener on hand sama apa yang mau kita lakuin. Gitu. risk it all dan creatively express it all di situ ya. Ya risk it all sih karena kalau misalnya fail apalagi fotonya pakai film kan gue nggak tahu kan Jadi lu bakal kayak gimana. fotonya pakai film, videonya pakai handycam waktu itu. Iya. Oke. Interesting. Kalau lu Mike, ada nggak lookbook atau salah satu yang paling memorable buat lu mau foto atau video gitu? Banyak. Oh, iya. Lebih ke deadline-nya sih. Deadline-nya memorable. Kadang-kadang deadline-nya besok. Tapi harus foto hari ini, harus jadi juga. Hari ini juga. Itu yang menurut gue lebih memorable. Rush-nya ya kan kayak harus jadi nih. Cuman kalau gue ngelihatnya tuh lu juga play around banget sama visual approach-nya nih. Lu ada gak sih spesifik visual approach lu untuk gimana caranya biar gue gak ngulang lagi sama apa yang gue udah bikin sebelumnya gitu. Oke, kalau untuk kayak gitu sebenarnya menurut gue lebih organik. Lebih organik kayak justru kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu textbook banget gitu ya. Kayak oke gue mau kayak gini, collection selanjutnya kayak gitu. Collection selanjutnya kayak gitu juga kayak menurut gue bakal lebih kaku buat brandnya. Oke. Tapi kalau gue misalnya untuk visual approach dan lain-lain sebenarnya lebih organik aja. Kira-kira kadang-kadang dan ini penting banget juga untuk kerja bareng tim. Karena nggak ada tuh proses kreatif yang lu bisa wow banget tanpa tim, sebuah tim ya. Apalagi lu tukar pikiran gitu loh. Lu nggak akan bisa menjadi ya one man show bullshit lah menurut gue. Jadi emang penting banget di saat lu kayak misalnya untuk kayak visual approach dan lain-lain. Prosesnya adalah lu gimana lu discuss sama tim. Kayak kira-kira apa nih yang dari sekarang, dari yang udah kita lakuin sebelumnya, untuk nextnya apa. Karena di situ justru nge-build sebuah excitementnya. Karena kadang-kadang mungkin ide cemerlang itu bukan datang dari gue atau datang dari orang lain atau bukan dari fotografernya atau dari orang lain juga gitu kan. Nah justru menurut gue di saat lo ngeran sebuah brand, salah satu part yang justru harus lo nikmatin adalah gimana lo nge-build sebuah tim dan gimana di saat tim itu lo bekerja sama. Nah di situ yang akan menurut gue bakal bisa melahirkan visual yang justru lebih jauh dibanding lu gak akan sangka-sangka. Itu proses gitu kan. Gitu. Kolaborasi sama tim lu dan lu menyamakan pemahaman lu sama tim lu itu exciting banget. Bener, karena kalau lu cuma ngikutin referensi doang, lu kadang-kadang ya lu akhirnya cuma kayak copy paste doang gitu. Oke. Ya kan itu yang paling gampang. Yes. Tapi kan di saat lu nge-build sebuah brand lu gak mau ngelakuin itu, gak cuma copy paste dari lookbook ini dan di saat lu orang ngelihat ini mirip yang itu tuh gitu. Nah itu maksud gue pentingnya gimana sebuah tim akhirnya mereka bisa nge-filter, mereka bisa nge-proses
Sampai akhirnya ngelahirkan sebuah visual baru. Nah, oke. Nah, gue tuh mendengar visual approach kalian yang spesifik banget dan unik banget, itu ngingetin gue sama Oppo Reno 8. Oppo Reno 8, the portrait expert ini. Tahu nggak kenapa? Soalnya si Oppo Reno 8 ini, dia tuh technical features-nya fokus di visual banget. Contohnya nih, low light videografinya dia itu night mode 4K. Jadi lu buat visualnya buat mungkin brand-brand yang lebih gelap. Jadi kita bisa bikin lookbook pakai ini kayaknya. Bisa kayak. Bisa banget bikin lookbook pakai ini. Dan yang hebohnya lagi, ini tuh chipsetnya yang revolutionary itu bikin warna lebih vibrant. Gitu. Jadi kalau kita selfie nih, kita selfie dulu kali ya. Terus selfie dulu nih, ini selfie expert portrait, jadi harus portrait fotonya. HDR nih, Oppo 8 selfie HDR. Nah, thank you bro atas selfie-nya. Nah, kita lanjut nih setelah selfie ya. Menurut lo nih, nah di balik nih mengenai brand DNA nih ya. Kan gue ngelihatnya dengan musik lu dan lu juga bikin Zin kalau nggak salah waktu itu, dan lu juga bikin Disaster Records kalau nggak salah. Nah dan mall gitu, nggak cuman dengan apparelnya doang, cuman lu ngasih lihat visual gimana sih orang-orang pakai Devastage tuh kayak gimana. Dan Pleasure dan Zodiac ya manifestasi dari lebih dari apparelnya adalah ada barnya. Dan itu menurut gue yang ngebikin approach kalian tuh untuk brand DNA itu 360. Nah approach kalian tuh gimana sih untuk memastikan orang-orang tuh tahu yang lu jual tuh bukan baju doang, cuman lifestyle gitu. Mungkin dari Vidi dulu kali. Lifestyle lu maksudnya ya nggak cuman pakai baju doang, cuman lagu yang lu dengerin, cara lu hidup dan gimana lu ngelihat dunia gitu. Susah sebenarnya jawabnya. Susah itu. Gimana ya? Cuman itu yang gue rasain sih. Kalau gue lagi pakai baju maternal, gue nggak dengerin disco, gue dengerinnya sloth gitu. Dan itu yang menurut gue salah satu approach yang exciting banget menurut gue dari brand kalian bertiga. Nah itu gimana tuh bro? Kayak apakah nggak cuma dari visual doang atau gimana tuh? Mungkin kita itu ada beberapa aktivitas, jadi kayak bikin gigs gitu ya. Bikin pameran, mungkin itu sih yang ngebangun DNA si maternal itu. Yang jadi karakternya jadi kuat mungkin dari situ sih, dari komunitas. Menurut lo ada gak sih project yang memorable banget untuk approach di luar si apparelnya, collectionnya yang ngebikin ini nih momen ini pas gue bikin ini tuh orang-orang nangkep banget yang dimaksud sama maternal disaster gitu. Selain collectionnya maksud gue. Nggak ada, sampai saat ini belum. Emang beneran bajunya ya? Baju juga belum nggak tahu, saya nggak ngerti ya, jadi belum ada sih sampai sekarang. Cuman menurut gue si Disaster Records tuh sangat amat ngedukung gue mengerti maternal disaster sih. Nah kalau Mike, menurut lu gimana Mike? Kan lu si Pleasure sama Zodiac emang nggak cuman baju doang, ada musiknya juga. Nah itu tuh gimana sih prosesnya lu nge-convey dan nge-convince orang bahwa ini tuh bukan cuma baju doang gitu. Mungkin gue bisa bilang kalau di Zodiac sendiri justru yang terjadi sebaliknya. Mungkin kalau di Pleasure juga gini, penetrasi gue ke market pertama kali, kita bukan bikin baju duluan. Ya. Tapi kita bikin sesuatunya yang lain. Misalnya kayak Pleasure, bikin partinya dulu, orang datang, orang ngeliat, orang experience, baru akhirnya dia beli bajunya. Even yang di Zodiac yang terjadi juga seperti itu. Mungkin ada orang yang beli dulu, yang ke Zodiac dulu, mereka ke sana dan akhirnya mereka beli bajunya. Dan setelah itu bisa terjadi sebaliknya. Ada orang yang beli bajunya meskipun mereka belum pernah ke Zodiac. Gitu. Jadi menurut gue approach sebuah brand, gimana cara mereka untuk misalnya, apalagi zaman sekarang ya, untuk mereka penetrasi ke market itu bisa dibilang macam-macam banget. Banyak banget ya ininya. Banyak banget, lo gak harus jualan baju dulu gitu. Justru banyak banget sekarang brand yang kita ngelihat dia nge-build dulu story-nya. Makanya balik lagi ke storytelling. Menurut gue brand tuh udah kayak storytelling aja.
kita bisa ngeliat kayak Maternal gimana dia nge-storytellingnya antara tadi hubungannya musik underground, metal dan lainnya sampai ke outputnya gitu. Ataupun Deva dengan storytelling dengan referensi grafik dan lain-lainnya sampai ke outputnya dan orang akhirnya mencerna itu dan orang beli gitu kan. Jadi menurut gue ya mungkin zaman dulu 20-30 tahun yang lalu lu harus jualan baju dulu. Oh, jualan baju, orang suka, orang ngobrol, baru mereka ngerti. Tapi sekarang dengan banyaknya sosial media, banyaknya istilahnya KOL dan lain-lain yang mereka ini adalah yang mengkomunikasikan story dari brand lo. Menurut gue sekarang justru lebih seru. Lu ngebuat sebuah brand yang strong, lu ngebuat sebuah produk yang strong, nggak harus lu jual dulu produknya. Yeah. Tapi gimana lu bisa nge-deliver message-nya dulu ke market, tinggal nanti mereka mau responnya seperti apa gitu. Yes. Itu yang menurut gue menariknya sekarang kayak gitu. Justru gue perhatiin dalam 3-5 tahun terakhir ini justru banyak brand-brand gak cuma lokal yang tapi luar ya, terutama mereka nge-build satu image dulu nih. Yang kira-kira orang lihat ini apaan sih? Ya kan kalau enggak ini kok seru banget. Ternyata ujung-ujungnya kaos lagi Yeah. gitu kan. Seingat gue dulu, gue di follow Instagram account namanya Nonstop Pleasure. Isinya cuma visual-visual doang, nih apaan sih gitu. Ternyata party, itu kok jualan baju. Nah itu sih, gue mengalami first hand. Lama gitu. banget itu. Lama banget. Notificationnya masuk tuh kan kayak Non-Stop Pleasure following. Langsung kayak, wih. Ini kok semua follow semua teman-teman gue siapa ya gitu. Itu cara penetrasinya gitu ya, kok follow orang duluan. Iya. Nah kalau mall lu gimana mall? Kak, gue ngeliatnya nih kalau Mamat ada Zodiac, Maternal Disaster, ada banyak toko dan collab sama sama band-band. Kalau Devastate nih, lu ada ke depannya kepikiran gak sih untuk approach di luar dari visual dan baju yang lu present? Kalau di luar baju sih enggak, maksudnya ya Devastate ini bisnis garment, maksudnya ya output utamanya itu ya pasti ya barang apparel kayak gitu. Mungkin kedepannya itu gue bakal lebih banyak collaborate sama visual artist atau kreatif buat kontribusi masuk ke dalam line up apparel yang mau gue rilis kayak gitu sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya kayak output lain selain apparel, ya itu memang di setiap collection kita selalu consider, kita selalu ngobrol, gue selalu sharing sama tim kayak gimana cara kita put it out gitu ya, ini collection ya, dan nggak pernah ada satu template yang baku kita harus bikin kayak gimana. Jadi ya apapun itu ya pas kita ngerasain waktu itu kayak kayaknya kita harus ngelakuin ini ya, kita lakuin, kita komit di situ, kita lakuin, kita cari tahu kayak gimana caranya bisa ngebikin itu, misalnya mau itu dari foto, video atau apapun itu. Oke, thank you man. Nah, gue kayak tadi gue bilang, lookbook lu semua distinktif banget. Tiap gue nge-scroll gue berhenti. Cuman Beli gak? Apa? Beli. Walaupun nggak dipakai sekarang, cuman gue beli. Nah, banyak nih brand-brand baru yang bermunculan. Karena kayaknya zaman sekarang semuanya instan, semua bisa dibikin. Bikin brand tuh gampang lah dalam tanda kutip ya. Cuman gue ngeliat kebanyakan brand-brand baru tuh nggak kohesif dan wholesome gitu. Ada juga yang bagus gitu. Nah, menurut kalian apa sih yang ngebikin sebuah brand itu kurang wholesome dan kurang kohesif? Dan kalau ada contoh bagus brand-brand baru yang menurut lu ini wholesome nih dan ada future-nya nih, itu boleh banget juga di-share di sini. Mungkin ke Mamat dulu kali. Kalau gue ngelihat, pasti kalau saya bilang ini brand oke atau kurang itu tergantung selera pasti. Ya. Ada orang yang bisa bilang ini dia suka sama brand ini atau suka sama brand itu. Mau brand lama sama brand baru pun itu banyak ya. Cuman kalau kita ngomongin spesifik ke brand baru gimana gue bisa ngeliat ini mereka atau enggak. Kalau gue ngeliatnya dari story apa yang mereka bangun. Oke. Kayak apa sih yang ngebedain di brand ini sama brand lain. Apa yang ngebuat gue pengen harus beli brand ini atau bukan brand yang lain juga. Lebih sesimpel itu kayak gitu. Cuman lu mulainya dari visual dulu kah? Atau ada aspek lain yang lu menurut lu yang ngebikin storytellingnya oke nih? Gitu. Story-nya itu kadang-kadang nyampe di gue gak harus selalu lewat visual. Bisa lewat macam-macam banget gitu loh. Maksudnya kayak bisa aja orang ada yang ngobrol ke gue. Ini brand begini loh, mereka buatnya begini. Itu kan maksudnya sangat luas banget ya.
Yes. Nah di situ yang menurut gue tergantung nanti nyampenya itu ke gue tuh kayak gimana. Karena banyak banget juga kayak misalnya brand kayak, apalagi kita ngeliat bukan brand Indonesia, kalau misalnya kayak brand Jepang gitu loh. Lu mungkin ngeliat dari segi visual gitu aja, cuman kalau lu tahu ceritanya materialnya kayak gimana, proses productionnya gimana, atau yang buat itu backgroundnya kayak gimana, itu bakal bisa ngebuat lo lebih wow gitu ya kan. Valuable gitu. Lebih valuable bener. Soalnya kayak gini, kalau gue ngeliat kayak apa ya, kayak zaman sekarang gitu ya. Ya lu ngebuat sebuah brand macam-macam banget gitu. Lu bisa ngelakuin segalanya. Lu gak harus bikin kaosnya. Lu bisa pakai blank t-shirt. Yeah. Atau lu misalnya even kadang-kadang banyak brand yang gak punya desainer. Ya. Mereka kerja terus sama aja sama desainer, ilustrator dan lain-lain gitu loh. Itu sekarang udah sebeda itu. Tapi gimana, balik lagi, gimana caranya dia storytelling. Kayak menurut gue kayak kadang-kadang ada, ini unik banget konsepnya. Ataupun misalnya kayak mereka ngasih visual yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Ataupun ini tuh one step ahead gitu loh. Oke. Itu yang justru lebih bikin menarik. Jadi storytellingnya ya. Iya. Kalau Vidi, menurut lu selain storytellingnya ada nggak yang ngebikin sebuah brand tuh kurang kohesif atau kurang wholesome, apalagi buat brand-brand baru? Nggak ada sih. Yang dilihat sebenarnya ya itu mah proses mungkin ya. Mereka jadi kalau dilihat jelek ya bukan jelek, proses aja itu. Cuman biasanya kalau brand-brand baru yang menangkap perhatian lu sendiri nih, itu dari visualnya atau dari ceritanya kayak tadi kata Michael? Kalau dari akses yang saya punya sih dari visual. Dari visual. Soalnya lihatnya di handphone kan. Instagram gitu biasanya. Jadi lihatnya dari visual dulu. Kalau mall gimana mall? Ada nggak selain storytelling dan kayak captivating visual, ada nggak sih yang ngebikin sebuah brand tuh kohesif atau enggak? Mungkin kalau gue ada beberapa yang kayak gue pantau, karena gue kenal dengan si orang di balik brand itu. Maksudnya kenalnya tuh bukan karena sekedar teman doang, cuman kayak ya karena gue curious, gue appreciate gitu apa yang dia kerjain sama brandnya. Ya gue kenalan gitu, karena gue pengen tahu juga kan, maksudnya kayak pengen ya ngobrol lah kayak gimana, apa obstacle yang lagi lo hadapin, Yes. vision lo kayak gimana gitu kan. Dan gue bisa appreciate itu brand nomor satu ya dari work ethic si orangnya itu gitu. Karena buat start satu brand itu ya itu tadi, makanya jangan FOMO kan, kayak orang bikin brand lo jangan bikin brand juga, karena pasti ada hardshipnya gitu, dan itu lo bisa overcome kalau misalnya lo bener-bener tahu apa yang lo mau lakuin dan lo udah siap sama segala macam resiko yang bakal ada gitu. Dan itu nggak sweet sama sekali gitu. Maksudnya lo harus kayak punya relationship sama brand lo sendiri. Udah pasti ada masa-masanya kayak lo senang, ada masa-masanya lo drop. Cuman pas lo drop itu kayak gimana kalau misalnya lo bisa comeback gitu kan. Kayak oke, gue ngelakuin kesalahan, gue bakal revise gitu kan, gue bakal comeback dengan yang lebih bagus. Nah itu yang gue appreciate dari satu brand sebenarnya. Karena udah jelas pasti yang lo rasa bener belum tentu orang lain Rasa benar. belum tentu deliver message yang lo pengen sampein gitu kan. Cuman kalau misalnya kayak lo terus-terusan kayak push gitu kan, kayak lo percaya, at the end of the day lo bakal stand out karena ya itu bener-bener language lo sendiri, bukan punya orang lain. Berarti konsisten dan persisten gitu ya? Iya. Journey. Don't stop living. Karena bisa jadi kalau visualnya lu nggak klik-klik banget, cuman kalau mereka persisten dan journey-nya lu appreciate, lu respect sama brandnya. Maksud gue kayak mungkin nggak semua orang di sini nyambung sama maternal disaster, cuman kita appreciate journey-nya mereka gitu. Gue sepakat banget sih itu. Dan nih hal lain yang mau gue tanya ini, kalian kan DNA-nya udah kuat banget. Gimana sih kalian reach more audience? Nah ini kayaknya banyak banget brand-brand baru yang emang brand-brand mungkin nggak experience kalian. Cuman mereka kepikirannya adalah, message gue menurut gue true banget sama DNA gue. Dan cuman gue bingung kenapa gue gak reach the audience that I think I can get gitu. Nah ada gak sih tips dan trik nih melewati kalian udah lebih OG dibandingin brand-brand baru. Karena yang nonton ini di luar bakalan ada brand-brand dari luar kota besar, dari mana-mana gitu dan baru-baru. Ada gak sih tipsnya buat reach more audience tanpa mengorbankan DNA lu dan tadi kalau lu bilang comfort zone lu, ada nggak sih caranya? Boleh Vidi? Kita nggak reach more audience sebenarnya. Jadi hanya
hanya audiens kita aja yang. Cuman bisa dibilang kita pada tahu dan pakai nih di acara Oppo ini gitu. Ini kan audiensnya nggak lu sangka-sangka dari lu. Gua nggak tahu sih. Mungkin lu udah nyangka, cuman mungkin nggak lu sangka-sangka dari awal bikin maternal bisa di-appreciate sama Hypebeast Indonesia dan masuk Oppo gitu kan. Nah uniknya sebenarnya produk apapun tuh pada akhirnya dia nyari pasarnya sendiri gitu. Jadi tanpa kita harus nge-reach apapun gitu, si produk itu liar aja dia cari pasarnya sendiri gitu. Organik jadi, gitu ya? Bukan organik sih sebenarnya, jadi lebih dia ya liar aja sih gitu, nyari pacar lagi, nyari pasar sendiri gitu, kayak udah nggak tahu ada di mana gitu, yang sukanya jadi siapa gitu, yang ya itu udah aja gitu. Cuman ada nggak sih tiba-tiba orang yang lu nggak nyangka pakai maternal ternyata pakai maternal, ada nggak? Banyak. Ada contohnya nggak tuh orangnya? Jangan kayaknya. Cuman ya itu contohnya karya lu nyari ketemu pasarnya sendiri gitu kita ya. Kita nggak berusaha nge-reach kemana-mana gitu, udah aja di situ. Tapi pada akhirnya ya produknya sendiri gitu yang nyari. Oke. Kalau Michael gimana Mike? Buat reach more audience? Gue bisa bilang kalau misalnya brand sekarang mau nge-reach more audience itu, untuk zaman sekarang itu banyak banget cara dan toolsnya. Ya kan? Maksudnya lu nggak cuman jualan dan berharap nunggu orang datang ke toko lo ataupun akses website lo. Tapi menurut gue sekarang dengan apalagi era sosial media kayak gini, itu adalah salah satu cara yang paling gampang. Dan itu lo bisa ngakses sekarang semua serba instan. Semua serba instan. Yang lo post itu nggak cuman orang dengan jarak 10-20 km yang bisa akses gitu loh. Sekarang itu luas banget. Sampai ke luar negeri. Dan semua orang juga bisa nyari lo dengan segampang itu sekarang kayak gitu ya. Tapi kalau menurut gue, bener tadi si Vidi bilang satu produk itu akan bisa kayak nyari pacarnya sendiri gitu loh. Orang yang ngerasa cocok dan lainnya. Cuman di samping si produk sendiri ataupun kayak gimana, ataupun dari brand lo yang harus dipikirin adalah gimana caranya. Menurut gue penting banget tuh program. Sekarang lo buat brand gak cuman kayak lo jualan, lo ngeprint baju terus jual aja. Tapi program yang gimana program itu akhirnya bisa bikin engagement antara brand lo sama orang lain gitu loh. Dan ini menurut gue gimana caranya untuk reach more audience. Karena gak sekarang lo bisa ngeliat kayak gak semua brand, apalagi kita bisa ngeliat yang high end ya. Belajar dari high end brand gitu loh. Mereka sekarang gak cuman cara mereka nge-reach gak cuman fokus di marketnya aja. Tapi mereka benar-benar ngelakuin activation program yang kira-kira itu di luar ekspektasi dari market mereka. Gue bisa bilang contoh paling bisa kita ngeliat sekarang gimana hampir semua high-end brand yang tadi dipakai sama nyokap-nyokap kita, terus sekarang kolaborasi sama brand-brand streetwear. Ya. Itu sebagai contoh paling konkret gimana caranya bahwa mereka juga mikir gitu dengan cara yang market shifting. Gak cuma dengan cara yang old school, dengan cara yang ngebuat something yang terlihat mewah dan terus-terusan mewah. Itu itu benar, itu bakal bisa nge-reach si market-market yang tadi gitu. Market-market yang lu udah beli barang itu selama 10-20 tahun. Tapi di sini kita bisa bilang kayak bahwa market itu shifting. Dan gimana caranya untuk reach market yang lebih luas lagi, ya lu bikin lu bikin program activation yang justru itu lebih visioner lagi. Makanya gue bisa bilang di sini penting bahwa salah satu outputnya adalah kolaborasi. Ya. Itu penting banget gitu loh. Maksudnya kolaborasi sekarang itu juga sangat-sangat menarik. Kayak bisa tadi gue kasih contoh. High end brand mereka sekarang semua lomba-lombaan. Sama streetwear. Sampai yang lu gak bisa, ya lu udah adu-aduan bikin kaget lah. Gak nyangka. Gila, anjingnya sekarang bikin kayak gini gitu kan. Nah gak cuman sebatas antara brand fashion dan brand fashion. Lo nge-reach audience itu kan luas banget pendekatannya. Ada yang pendekatannya lewat macam-macam. Lifestyle tuh banyak banget pilarnya gitu kan. Bener, jadi lo bisa banget untuk gak cuman kolaborasi dengan brand yang dengan karakter yang sama. Tapi yang beda banget. Di saat itu melahirkan sebuah output yang menarik, justru di situ menurut gue sweet spotnya untuk lo dapetin, untuk lo targeting more audience. Setuju banget, justru itu yang paling penting. Jadi jangan kayak collaborate sama yang
masih mirip-mirip Ya gitu. jangan sama yang itu lagi. Kalau bisa dalam satu kolaborasi itu dua-duanya keluar dari comfort zone. Menurut gua di situ kolaborasi yang benar-benar itu maksudnya value dari masing-masing brand itu bakal keluar gitu. Yeah. Karena pas lo mau kolaborasi terus udah jelas kayak apa yang dalam kepala gua dan dengan kepala yang apa namanya? Yang orang lain itu kan pasti beda kan. Yes. Cuman kayak gimana kita bisa deal sama itu, kita bisa kayak sama-sama respect kayak ide lo dan ide gue gitu kan sama-sama bisa ngekomunikasiinnya itu menurut gue yang bakal bisa jadi lebih bagus. Jadi soalnya kalau misalnya kayak masih sama-sama nggak ada juxtaposition gitu, nggak ada kontras, menurut gue ya jadi bakal flat-flat aja menurut gue sih. Oke, thank you banget guys. Nah, ngomongin tentang capturing the audience lewat cara-cara yang banyak nih, ngingetin gue sama Oppo Reno 8 yang capturing moments pakai visualnya tuh oke banget. Gue terkesima banget nih sama Oppo Reno 8 dan gue suka banget sama foto-foto dan video-videonya. Jadi lu ngomongin capturing, gue kepikirannya Oppo Reno 8. Nah, kita lanjut nih guys. Kita udah denger tadi keluh kesahnya dan apa yang ngebikin mereka terangsang untuk berkarya terus dan juga apa yang ngebikin mereka konsisten selama ini. Nah, sekarang saatnya teman-teman audience di depan untuk bisa langsung nanyain ke 3 rekan-rekan kita di sini mengenai apapun. Nah, menurut gue ini kesempatan yang exciting banget. Kayak mungkin bisa nanyain gimana sih jalanin F&B, gimana sih nge-manage 9 toko di seluruh Indonesia, atau gimana sih caranya masuk Dover Street Market gitu misalkan. Ada yang angkat tangan, oke. Ya, silakan. Boleh perkenalkan diri dulu. Cek, iya. Ya. Makasih, saya Fajar, nama saya Fajar. Pertama-tama makasih buat Vidi, Mall sama Mike ya udah sharing. Saya tertarik banget sama topik obrolannya nih. Untuk Vidi, terus terang saya udah berapa kali referensi nonton YouTube-nya. Jadi mungkin pertanyaan saya ke Mall sama Mike. Nah, sebagai benchmark, mungkin saya bakal jadiin maternal sebagai benchmark dulu ya. Tadi yang saya tangkap beberapa key point dari how to build your DNA adalah organik. Tadi ya berapa kali disebutin tuh. Dan yang kedua konsistensi. Nah, maternal ini konsistensinya udah teruji dengan waktu 19 tahun. Secara dari sisi organik, saya ngelihat maternal ini sudah berhasil transcend. Dari yang awalnya cuma dibikin untuk komunitas underground, ternyata sekarang dipakai sama anak SD gitu. Ya. Nah, menariknya, ini mungkin sedikit ya, menariknya ketika maternal itu bikin produk kayak bola basket, helm, dan hal-hal yang lain di luar dari metal dan musik keras, ternyata itu diterima juga sama market. Nah, pertanyaan saya buat Mall sama Mike, tadi kan how to build your DNA nggak cuma dari aspek kreatif, tapi juga bisnis. Nah, dari business standpoint, sejauh mana Mall sama Mike ini melihat kebutuhan untuk transcend ke market yang tadinya nggak direncanakan di awal itu jadi penting. Dan kalau misalnya itu penting, kira-kira apa strateginya untuk bisa merambah target market yang lebih luas lagi gitu, kayak maternal tadi. Mungkin itu, terima kasih. Thank you banget pertanyaannya, oke banget. Silakan, Mike duluan mungkin. Oke, tadi kalau misalnya ditanya penting atau enggak, itu sangat-sangat penting. Dari bisnis perspektif, sangat penting karena itu kita bisa ngelihat semua brand tadi. Lo ngebuat brand itu nggak cuma stuck di situ aja gitu loh. Dan tadi nyambung juga kayak yang gue jelasin sebelumnya bahwa tren itu kan selalu berubah. Tren selalu berubah dan lo juga harus adaptasi sama itu. Nah di saat lo bisa adaptasi dan lo bisa ngebuat produk yang kira-kira di luar comfort zone lo, itu justru akan melahirkan something yang lo nge-build excitementnya lagi. Jadi kalau ditanya tadi itu penting atau enggak untuk ngelakuin something yang kayak gitu, menurut gue itu penting banget. Ya. Terus tadi apa pertanyaan lagi? Oke, strateginya sebenarnya gini. Kalau kita bisa bilang strategi, pasti semua brand punya strategi yang beda-beda. Cuman tergantung lu mau sejauh apa. Cuman yang menurut gue menarik di sini ada contoh yang tadi lu bilang lagi juga kayak maternal gitu. Kita bisa ngelihat adalah salah satu cara yang paling gampang buat lo nge-reach audience yang lebih besar lagi lewat aksesoris. Aksesoris itu bisa ngebuat orang kayak istilahnya lo iseng-iseng berhadiah gitu loh. Nah di saat lo ngebuat something yang kira-kira di luar
dari yang apa lo bikin biasanya, lewat yang tadi kayak maternal bikin bola basket ataupun helm dan lain-lain. Itu kan justru satu lo bisa nge-reach market yang sebenarnya bukan market lo gitu. Mereka ngeliat kayak wah ini lucu juga apaan ya. Akhirnya mereka beli, mungkin ada orang yang justru ngeliat lucu karena emang gue butuh helm ataupun gue butuh bola basket. Tapi kalau bola basket yang warnanya orange bakal gitu-gitu aja. Gue pengen belinya warnanya hitam putih gitu misalnya kan. Nah itu adalah salah satu cara yang kira-kira strateginya lo harus ngelihat kira-kira market itu suka kemana. Dan lo bisa pendekatannya lewat produk yang beda-beda. Kita bisa ngeliat juga ini dengan apa yang udah dilakuin sama brand-brand besar kayak misalnya Supreme ataupun Palace dan lain-lainnya gitu. Mereka berlomba-lomba, mereka terus bikin something yang unexpected. Ya kan, kayak misalnya lo ngeliat oke, mereka selalu ngeluarin berapa ratus artikel dalam setiap collectionnya. Tapi berapa puluh artikel aksesoris, berapa puluh artikel yang akhirnya lo bakal mikir kayak bahwa gila ya mereka bikin ginian loh. Nah menurut gue di situ adalah gimana mereka caranya untuk ngebesarin dan nge-reach audience yang lebih gede lagi. Gak cuman orang yang beli lewat kaos gue ataupun baju outer ataupun celana, tapi produk-produk lain yang kira-kira bisa nge-build sebuah engagement sama si market yang lain itu. Kayak gitu. Menurut lu gimana Pak? Ya setuju pertama. Terus ini kan berarti konteksnya pertanyaan tentang range plan. Sama apa tadi? Range plan sama bisnis standpoint. Strateginya. Ya kan? Berarti ngomongin cash flow. Nah buat yang kayak gini, lo apa? Dia udah ketawa. Bener. Iya, jadi nomor satu menurut gue, karena gue kreatif kan, gue punya impuls gitu. Gue pengen bikin ini, gue pengen bikin itu gitu. Ya iya tinggal bikin-bikin aja, cuman maksudnya itu works atau enggak gitu. Makanya butuh banget lo punya cue gitu yang kayak sadar lo harus tahu power lo, strength lo tuh di mana gitu. Misalnya kayak gue dan gue yakin ini same story buat semuanya. Start dari ngeprint graphic t-shirt atau ya di sportswear yang lain misalnya kayak hoodie atau apa lo taruh grafik lo. Itu mungkin cara lo buat start a brand menurut gue. Apalagi dengan mungkin gak punya pengetahuan yang lebih lanjut tentang misalnya pattern making apa segala macam. Kita start a brand t-shirt, hoodie misalnya kayak gitu. Nah setelah berjalan kan lo punya keinginan buat nge-expand range lo kan. Nah ini makanya lo harus tahu power lo di mana, strength lo di mana. Soalnya waktu lo mau expand di luar kaos dan fleece kayak gitu, itu investment. Lo butuh buttons, lo butuh zipper, lo butuh label, beda-beda lagi. Risk lah ya. Itu risk gitu. Jadi kalau di gua, balik lagi ke pertanyaannya, singkatnya, gua selalu berusaha buat ngebikin brand gue tuh apparel first. Kayak gimana caranya gue bisa bikin sesuatu tuh yang proper gitu. Karena kalau misalnya mau bikin yang lain-lain itu semua bisa aja. Cuman gue pengen semua yang gue bikin itu nanti ujung-ujungnya jadi archive gue. Nextnya di next collection gue bisa bikin jaket lagi, gue udah punya polanya. Jadi itu investment. Gue gak pernah mau bukan gak pernah mau, gue mau banget. Cuman gue gak punya kesempatan ya buat bikin hal-hal. Kesempatan untuk cash flow-nya. Ya itu, cash flow is opportunity. Ya. Opportunity need cash flow menurut gue. Nah itu dia. Long story short kayak gitu. Jadi gue selalu berusaha kayak, oke, kalau misalnya ada ide kayak gimana simpan di backlog. One day gue percaya gue bakal bisa bikin, cuman gue harus realistis, ngeliat cash flow. Karena gue pengen manage relationship yang bagus juga sama partner gue. Gue gak mau nge-push dia ngelakuin sesuatu yang gue kayak impulsif idealis gitu. Kayak gue harus bisa mikirin, sebagai gue desainer gue harus ngerti perspektif orang lain. Nomor satu gue harus ngerti perspektifnya partner gue, menurut gue kayak gitu. Berarti bisa dibilang realistis juga untuk those creative impulse itu mau dikeluarin atau enggak. Harus, karena itu keep you down to earth. Benefit ke depannya sejauhnya tuh kayak gimana. Oke, thank you banget jawabannya. Mungkin Vidi mau nambahin? Enggak. Thank you. Oke, kita ada waktu untuk satu lagi. Ada pertanyaan satu lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, yakin? Oke, gue deh nanya. Gimana nih caranya nge-capture audience di luar kalian, istilahnya dalam tanda kutip comfort zone. Maksud gue gini, walaupun audiensnya tetap sama spesifik buat maternal, cuman ya sampai 9 kota ada toko, itu tuh sebenarnya di awal-awal kebayang atau enggak. Dan buat
Pleasure Zodiac sama Devastate itu jualan di luar negeri via Dover Street Market dan lain-lain tuh itu tuh organik atau desain dari awal? Mungkin dari Vidi dulu kali ya. 9 kota tuh gimana sih manage-nya? Susah atau enggak realistisnya? Manage-nya susah. Susah gampang sih. Karena ada tim sih jadi sebenarnya saya nggak ngerasa susah ya Kak. Mereka mungkin yang susah. Cuma 9 itu emang nggak ada rencana gitu. Dan saya itu sebenarnya nggak mau banyak itu. Oh gitu. Cuman sekarang nyesel atau malah seneng? Seneng duitnya. Nyesel keluhan-keluhan anak-anak sih. Oh oke. Jadi pasti ada plus minusnya ya. Cuman buat kayak brand-brand kayak misalkan kayak Devastate sama Pleasure Zodiac, menurut lu butuh gak sih sebuah brand punya toko sebanyak itu? Toko offline apalagi di zaman sekarang online banget. Enggak sih. Gak perlu ya? Gue suka jawabannya. Nah kalau mall, mungkin mall dulu nih bisa masuk ke market luar tuh gimana ceritanya dan apakah itu desain dari awal atau enggak? Karena kita ditolak sama toko di sini. Jadi jangan menyerah ya. Pembalasan ya ditunggu loh nanti. Bukan pembalasan, justru gue berterima kasih. Karena pada zaman itu orang pakai Cembre, Cino, Red Wing gitu kan. Terus gue mau masuk ke toko itu kayak gak kena. Nah, iya. Gue gak salahin gitu kan. Karena ya memang gue waktu itu pas di awal gue keluar tuh, ya semua orang lagi clean up gitu. Kayak even yang pakai t-shirt gitu itu yang lebih kayak varsity athletic gitu ya kan. Kayak ya lo tau lah yang lebih sportswear gitu kan. Sementara kayak gue, apa yang gue bisa waktu itu adalah ngebikin graphic design yang gue yakin gue suka nomor 1 dan Theo suka. Ternyata pas kita mau coba ke toko itu ya kita di reject gitu kan. Cuman gara-gara itu ya kita jadi evaluate. Kalau nggak ada itu mungkin masuk aja, mungkin kita ngikut aja gitu. Nah di sini kita evaluate. Jadi kita mau kayak gimana nih? Kita harus marketingnya kemana gitu. Ya gue juga bukannya langsung mau global gitu. Enggak, kita ke toko-toko yang lokal dulu. Toko teman gue Binar di Lampung, Orbis dulu di sini. Terus di Surabaya ada Backstore. Kita start dari situ. Coba pelajarin gamenya kayak apa. Terus begitu ada opportunity datang, ya recalibrating lagi kayak, oh ini ada opportunity kayak gini, kita seberapa siap buat ngambil opportunity kayak gini gitu. Jadi bukan yang kayak semata-mata mau keluar negeri ngejual kayak itu, enggak. Cuman waktu kesempatan itu datang, make sure lo lagi nge-running brand, make sure itu siap karena itu kan opportunity itu penting menurut gue. Thank you Mol. Kalau Mike gimana Mike? Yang setiap tahun ke Paris Fashion Week nih ngebawa Zodiac dan Pleasure-nya. Itu direncanakan dari awal atau organik dan gimana sih nge-maintain relationship dengan international market? Bisa dibilang itu, gue bisa bilang itu full organik. Karena kita benar-benar nggak nyangka. Tadi gue bilang dari Pleasure yang tadi cuma bikin party doang. Sampai akhirnya tiba-tiba waktu itu diajak collab dan diajak masuk sama Dover Street. Benar-benar kita nggak nyangka. Even gue ingat waktu itu kayak bayar ke Dover Street nyoba DM ataupun message lewat Instagram cuman gak dibalas sampai 2 bulan. Soalnya kita benar-benar gak ngecekin juga gitu. Dan bisa dibilang semuanya organik sih. Go with the flow. Karena kayak oke, kita ngerasa kayak gini terus udah berapa toko di luar. Terus ada yang nawarin mau lagi gak lu coba buka showroom dan lain-lainnya untuk dapetin lebih banyak toko lagi. Apalagi istilahnya udah kecebur dengan game wholesale gitu ya. Akhirnya mau gak mau lu mainnya volume. Akhirnya ya udah kita bikinlah showroom di Paris dan lain sebagainya, something kayak gitu. Cuman kalau ditanya semua itu prosesnya bisa sampai ke sana organik, justru gue bisa bilang organik. Dan gue enjoy banget sama proses itu. Karena apalagi kan kayak tadi Mol bilang ya, kita apalagi nge-design kadang-kadang lu harus juga sama apa yang lu suka. Di saat lu nge-design, lu juga kalau gue ya kadang-kadang gue mikir apakah gue mau pakai produk ini atau enggak. Itu nomor satu sih. Itu nomor satu gitu. Lo untuk gue ngebikin produk buat 500 orang tuh sebenarnya ya beda-beda gampang. Lo tinggal caplok dari internet bikin 50 artikel segampang itu sekarang. Cuman balik lagi lo bertanya ke diri lo mau pakai produk lo apa enggak sih? Iya. Itu yang akan membedakan antara lo cuman ngelihat oh market sukanya A, bikin
ataupun lo mau pakai atau enggak gitu. True to your brand DNA atau enggak balik lagi ke situ. Yes, itu di situ yang akhirnya menurut gue faktor penting banget ya, faktor penting banget dan di saat lo mau sampai mana brand lo, di saat lo yakin gue mau kayak gini dan gue suka dan enjoy prosesnya, itu justru di situ bisa ibarat kata itu seninya di saat lo ngeran sebuah brand. Thank you banget Mike jawabannya. Nah teman-teman bener nih kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa? Oke, ada satu pertanyaan lagi dari teman kita. Halo. Dari tadi kan kita ngomongin soal building your brand DNA. Tapi gue penasaran nih di book dari POV kalian, ada nggak sih ada brand, kolektif, or even creative community yang menarik buat kalian? Kalau misalkan nggak ada, kira-kira what next from them dan mungkin ngasih tips juga buat gimana cara biar mungkin brand DNA mereka lebih proper. Thank you. Dimulai dari siapa dulu? Mas Vidi? Boleh. Kolektif grafis gitu. Kolektif apa aja atau kolektif lokal atau internasional? Lokal, oke. Ada nggak yang menarik perhatian, Vidi? Nggak ada. Nggak taunya saya nggak tahu ya. Kayaknya nggak ada. Ada emang kolektif lokal? Yang gimana? Kolektif atau brand atau apa? Pokoknya entitas kreatif yang lagi menarik perhatian Vidi gitu sekarang. Ada nggak tuh? Mau band juga nggak apa-apa ya? Band juga boleh. Nggak ada. Belum ada. Belum ada. Mungkin kita ke mall dulu, siapa tahu ntar kalau Vidi kepikiran bisa nambahin. Gimana mall? Ada nggak mall? Entity lokal, mau brand, mau band, mau kolektif yang menarik perhatian? Ya, brand mungkin ya. Kalau brand ada satu brand women's wear namanya Mume. Namanya apa sorry? Mume. Iya. Gimana tuh tulisannya? MUME. Oke. Nah, jadi kebetulan gue kenal. Jadi dulu di sebelumnya dia kuliah di sini. Cuman sama kayak gue nggak suka sama apa yang lagi terjadi. Terus cari cara lain gitu kan. Terus dia cabut tinggalin sekolahnya. Dia ke Bungka. Nah di Bungka pas tahun terakhir dia start brand. Terus dia graduate. Terus dia ngerunning brandnya sendiri. Itu gue senang. Maksudnya gue appreciate artistry-nya gitu, craftsmanship-nya gitu. Benar-benar gue suka. Terus kedua, Voices. Voices. Iya karena Kims. Apa? Karena itu bikinan Kims sebelum Kims bikin Voices gue sempat ngobrol-ngobrol gitu kayak dia mau bikin brand lagi setelah Capital waktu itu. Dan gue selalu appreciate sama apa yang Kims bikin gitu kan. Maksudnya Capital tuh ngebuka jalan buat banyak banget brand Indonesia lah. Gue dulu datang ke Orbis beli Capital tuh getar tangan gue kayak gue mau beli baju Capital gitu. Dan gue selalu suka dan banyak ada beberapa kesempatan gue ngobrol sama dia deep banget. Gue suka angle dia, perspektif dia. Nah pas dia bikin Voices dari yang dia cerita sama gue terus pas brandnya roll out itu keluarnya benar-benar berbeda dan gue kaget gitu kayak wah keren. Itu sih Mume, Voices sama ada satu brand teman gue sih Musa namanya punya. Iya punya teman gue. Itu juga bagus. Terus kalau dari Bali ada teman gue juga Polite namanya gue. Polite. Jadi basically dari 4 brand yang gue sebut ini gue sangat-sangat admire personality-nya nomor 1. Dan gue selalu percaya personality dari si brand owner itu bakal reflect ke apa yang dia bikin gitu. Oke, thank you Mol. Kalau dari Mike, ada Mike? Kalau dari gue ngelihatnya lebih secara lebih luasnya lagi ya. Ngelihat dengan pergerakan kolektif ataupun itu gak cuma dari visual, dari musik. Menurut gue di Indonesia justru lagi seru-serunya sekarang. Sekarang lagi seru-serunya. Karena kita bisa ngelihat gak cuma kayak dari segi visual kolektif gitu. Tapi kayak dari, apalagi kalau gue sebutnya, gue ngeliatnya dari segi musik kolektif gitu ya. Banyak banget yang sekarang yang muda-muda mereka udah bikin macam-macam banget. Mulai dari segi musiknya, dari segi cara mereka outputnya, activationnya dan lain-lain tuh seru banget. Dan menurut gue bisa bilang mungkin di Southeast Asia kita bisa dibilang nomor 1. Gue setuju. Karena, ya kan? Harus nomor 1 kita. Benar, harus nomor 1 ya. Sorry. Karena bisa dilihat di sini kayak misalnya lo bisa ngelihat banyak banget kayak visual mulai dari yang mereka
graphic designer, kolektif dari graphic designer ataupun kayak music, mereka bisa bikin party di sini, bikin di sana, ngundang ini, ngundang itu, dan akhirnya melahirkan komunitas-komunitas yang macam-macam. Dan semuanya tuh menurut gue kayak saling connect satu sama lain dan saling support. Itu yang gue ngeliat banget di sini ya. Dan itu yang menarik banget dan gue yakin bahwa dengan adanya mereka ini, yang mereka akhirnya melahirkan nggak cuma party dari segi musik, dari segi brand baju dan lain-lainnya, tapi juga nunjukin bahwa di Indonesia ini umurnya tuh panjang. Karena selama masih yang anak muda mereka masih ngelakuin apa yang mereka suka dan ngelahirin something yang baru, menurut gue di situ akan semakin panjang umur dari industri tersebut. Nice. Oke, thank you banget. Kayaknya itu tadi statement yang pas banget untuk menutup session pertama dari Hype Talks Volume 1 kita. Thank you sekali lagi buat Vidi dari Marternal. Thank you Dek. Thank you semuanya. Edrin dari Devastage, Michael Kilian dari Pleasure dan Zodiac. Thank you semua.